memperhatikan arti sholat menurut para ahlinya dimaksud adalah mereka yang membuat definisi-definisi setelah beberapa saat setelah Nabi Muhammad wafat atau setelah beberapa sahabat. Artinya orang-orang yang setelahnya itu sholat itu dimaknai pengertiannya tidak sambung, sholat menyatu, maknanya juga membakar, mematangkan, memasak, berdoa. Ini yang paling banyak. Yang membakar itu sangat jarang. Bahwa sholat itu maknanya sambung, membakar, berdoa, meminta dan memohon. Itu pendapat banyak para ahli. Dan itu. Tapi kalau arti sebelum pendapat para ahli di masa Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri di zaman awal-awal Islam sudah ada istilah sholat. Sholat itu memaknai pada saat itu, kemudian itu adalah meminta. Sholat itu maknanya meminta, berdoa. Ada keterangan bahwa sadar lebih lemah. Jadi orang yang sholat itu karena dia sadar lebih lemah sehingga perlu bimbingan dan bantuan, sehingga dia perlu melakukan sholat. Sholat juga dimaknai barokah, untuk diberi kelapangan atas kesulitan yang kita derita, itu untuk diberi kelapangan supaya mendapatkan pangestu, supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Kemudian beristighfar atau memohon ampunan kepada bosnya begitu. Itu dalam makna pengertiannya adalah orang-orang yang sholat. Jadi cenderung orang yang sholat itu hamba, atau dulu katakanlah cenderung kepada yang ke budak zaman-zaman jahiliyah gitu ya. Itu arti sholat sebelum pendapat para ahli. Nah, kemudian kita mengambil sikap begini, makna secara lugas. Makna lugasnya begitu ya, denotatifnya orang mengatakan demikian. Makna lugasnya adalah dari kata sila, artinya menyambung, berhubungan, menyambungkan atau menghubungkan supaya terhubung sehingga air dapat mengalir menuju induk sumber asalnya, yakni laut. Saat ada bilik atau ada dam atau ada katakanlah danau, supaya dapat terhubung dengan laut, maka ini membutuhkan sungai. Syariat itu definisi tasawuf, syariat itu adalah air yang mengalir menuju sumber, sedang alirannya itu membutuhkan adanya sungai. Antara danau atau bilik sampai ke laut, dari sumber bilik ke laut, ini membutuhkan sungai. Kalau nggak ada sungai, maka yang namanya danau ini nggak akan dapat mengalir sampai pada laut. Atau air yang berada di dalam embung, di dalam suatu wadah ini, yang kita sebut bisa danau, bisa apa, katakanlah gitu ya, kemudian dapat mengalir ke sawah untuk dapat memberi kehidupan tanaman, ini membutuhkan sungai. Maka ini menghubungkan supaya terhubung, supaya air itu dapat mengalir menuju induk sumber asalnya, yakni laut, atau air ini dapat mengalir menuju sawah, tanaman, sehingga tanaman itu dapat tumbuh, berbunga, berbuah. Nah, ini membutuhkan air ini supaya mengalir. Alirannya sendiri bergerak itu sebagai syariat. Sungainya ini kan dibutuhkan supaya disebut sebagai perilaku sholat. Menyambung supaya dalam fadl dan rahmatnya. Tentu kalau kita membuat sungai, ya kita mencari izinnya, legalitasnya, restu, pangestu, kan gitu kan. Maka supaya air ini dapat mengalir,
sampai ke laut. Sungai itu adalah wujud sebagai jiwa fakir. Jiwa fakir, sadar sebagai murid, uridu, butuh kuat berproses kembali kepada Allah di semua aktivitas yang dilakukan. Kemudian butuh barokah, butuh kelapangan. Dengan perilaku soleh, maslahah, maka akan memperoleh barokah. Dengan tawaduk, maka di dalam barokah. Di dalam taat, sami'na wa ata'na, maka di dalam barokah. Istighfar, yakni mohon ampunan dan perilaku ampunan. Ini maka itulah makna lugas di dalam sholat, menyambung, berhubungan, mengkait hubungkan. Sadar sebagai hamba, murid butuh barokah. Kalau di kita kan sadar sebagai murid, kemudian pangestu, mohon ampunan, kan gitu kan. Nanti kan sejalan.